Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada mata kuliah kalkulus multivariat untuk sesi atau pekan ke-7 ini kita akan membahas dua submateri dan sekaligus submateri terakhir di bab pertama ini, yaitu turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Submateri yang akan kita bahas itu adalah maksimum dan minimum. Kemudian submateri selanjutnya yaitu metode pengali Lagrange. Nah, untuk submateri yang ketujuh ini, maksimum dan minimum, ini merupakan perluasan dari maksimum minimum di satu variabel yang telah kalian pelajari di kalkulus 1. Oke, langsung saja. Tujuan dari materi yang ketujuh ini yaitu maksimum dan minimum, yaitu untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari tentunya fungsi dua peubah atau dua variabel. Langsung saja kita masuk ke definisi. Pertama kita bahas dulu definisi dari nilai ekstrim global. Kalau ada nilai ekstrim global, tentu nanti kita akan bahas definisi dari nilai ekstrim lokal ya. Kalau ada global, ada lokal. Jadi di sini ya, misalkan ada S ini merupakan subset dari R2 ya. Kemudian fungsi F ini merupakan daerah yang mempunyai daerah asal di S yang dipetakan ke R. Dan P0 ini merupakan titik yang ada dalam S ya. P0 ini merupakan titik yang ada di S. Misalkan P0-nya itu apa? P0-nya itu misalkan X0, Y0 ya. Nah, berlaku jika F_P0 disebut nilai maksimum global fungsi F pada S apabila apa? Apabila Fp0-nya itu lebih besar atau sama dengan dari Fp, di mana P ini merupakan juga merupakan titik di S. Nah, kalau dia lebih kecil atau sama dengan dari Fp, jadi Fp0 ini lebih kecil atau sama dengan dari Fp, maka Fp0 ini merupakan nilai minimum global fungsi F. Nah, nilai Fp0 disebut nilai ekstrim global fungsi F pada S apabila apa? Apabila Fp0 ini merupakan nilai maksimum atau nilai minimum global. Jadi ini ada definisi daripada nilai ekstrim global. Nah, selanjutnya apa yang membedakannya dengan nilai ekstrim lokal? Di sini yang membedakannya adalah terdapat cakram N yang memuat P0. Nah, N ini apa? N ini merupakan irisan dari himpunan S. Jadi kalau S ini tadi secara global dan kita batasi bahwa terdapat himpunan N di mana N ini merupakan iris dari S. Nah, berlaku Fp0 disebut nilai maksimum lokal jika apa? Jika Fp0 lebih besar atau sama dengan Fp. Dan kalau dia lebih kecil atau sama dengan Fp, maka Fp0 ini merupakan nilai minimum lokal. Nah, seperti tadi nilai P0 disebut nilai ekstrim lokal jika Fp0 ini merupakan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Jadi apakah Fp0-nya lebih besar? Kalau lebih besar maka itu merupakan nilai maksimum. Kalau lebih kecil maka Fp0 ini merupakan nilai minimum. Jadi kita harus memperlihatkan apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil, baru kita bisa menyimpulkan bahwa nilai yang diperoleh itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, apalagi yang perlu kita ketahui? Ini ada teorema ekstensi maksimum minimum. Jika F kontinu pada suatu himpunan jika F kontinu pada suatu himpunan tertutup dan terbatas S, maka F ini mencapai nilai maksimum dan nilai minimum global pada S. Nah, kemungkinan di titik yang berbeda. Apa maksud dari S tertutup dan terbatas? Kalau S tertutup berarti S memuat titik-titik perbatasannya. Jadi ada perbatasan ya. Nah, misalkan di sini ada cakram ya, misalkan ya. Kemudian karena ini tertutup, tentu
tidak ada celah, bukan putus-putus karena dia tertutup. Itu maksud dari kata tertutup. Kemudian terbatas. Terbatas ini artinya apa? S termuat dalam suatu cakram C di titik O, R yang berpusat di titik OO itu adalah titik pusat 0,0 ya, dan berjari-jari R. Jadi misalkan ada titik di sini titik, kemudian kita batasi, dia terbatas di misalkan apa? Dia terbatas di sini, maka ini merupakan dia tertutup sekaligus dia terbatas. Jadi titik ini dia tertutup dan terbatas. Itu maksud dari teorema eksistensi maksimum minimum. Selanjutnya yang kita perlu ketahui juga bahwa fungsi f hanya mungkin mencapai nilai ekstrim pada titik-titik kritis jika yaitu titik-titik, setiap titiknya itu perbatasannya daerah asal f. Jadi dia merupakan perbatasan di daerah asal. Kemudian yang kedua, setiap titik-titik stasioner. Nah, titik-titik stasiun ini merupakan titik di mana f mempunyai turunan. Turunannya itu sama dengan 0. Atau titik ekstrim titik kritis yang diperoleh itu merupakan titik-titik singular. Titik singular ini adalah jika titik-titik titik f ini tidak mempunyai turunan. Jadi jika fungsinya tidak mempunyai turunan. Kalau mempunyai turunan dan turunannya sama dengan 0, maka itu merupakan titik stasioner. Kalau tidak mempunyai turunan, fungsinya tidak mempunyai turunan, maka titiknya itu merupakan titik singular ya. Jadi ada 3 macam ini titik nilai titik-titik kritis. Oke, untuk lebih memahaminya, tentu kalau kita sudah tentukan titik kritisnya, maka nanti kita bisa menentukan apakah titik kritis ini memberikan nilai maksimum atau nilai minimum ya. Jadi pertama kita tentukan dulu titik kritisnya berdasarkan kriteria ini. Lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum lokal dari fungsi fx, y itu sama dengan x pangkat 2 kurang 2x tambah y pangkat 2 per 4. Jadi kita langsung jawab, kita cari dulu ya titik kritisnya dengan apa? Dengan menggunakan turunan terhadap x dan turunan terhadap y. Nah, untuk turunan terhadap x-nya, turunan dari x pangkat 2 kurang 2x tambah y pangkat 2 per 4, karena diturunkan terhadap x, maka turunan x pangkat 2 itu adalah 2x, turunan dari 2x adalah 2. Nah, dianggap konstan karena tidak ada variabel x-nya. Maka turunan terhadap x-nya adalah 2x kurang 2. Selanjutnya, turunan terhadap y-nya, karena di sini ada variabel x, di sini ada variabel x, dan tidak ada variabel y-nya, maka ini merupakan konstan. Maka turunannya adalah 0. Jadi turunannya y pangkat 2 per 4 itu adalah 2y per 4 atau sama dengan y per 2 ya. Jadi turunan terhadap y-nya itu adalah sama dengan y per 2. Nah, selanjutnya karena f ini dapat diturunkan di sepanjang bidang xy ya, maka nilai ekstrim fungsi hanya mungkin terjadi di titik-titik stasioner. Jadi karena dia mempunyai turunan, maka tentu nilai ekstrim fungsi hanya mungkin terjadi di titik-titik stasioner, yaitu titik-titik di mana fungsinya itu mempunyai turunannya itu sama dengan 0, sehingga diperoleh apa? Nah, jadi turunan terhadap x-nya sama dengan 0 dan turunan terhadap y-nya sama dengan 0. Jadi 2x kurang 2 sama dengan 0 dan y per 2 sama dengan 0. Selanjutnya diperoleh berapa? X-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 0. Jadi kalau 2x kurang 2 sama dengan 0, min 2-nya kita pindah ruas jadi 2x sama dengan 2, maka x-nya sama dengan 1. Nah, ini y per 2 sama dengan 0, tentu y-nya itu sama dengan 0 karena berapa sih y-nya? Supaya kalau dibagi 2 sama dengan 0, yaitu y-nya sama dengan 0. Oke, kita peroleh karena kita hanya peroleh satu titik kritis ya, itu adalah 1,0, maka kita mau tentukan apakah dia merupakan titik maksimum atau titik minimum atau bukan
keduanya ya. Nah, tadi apa? Kalau kita bisa buktikan bahwa P0 itu lebih besar dari atau sama dengan Fp, maka di merupakan titik dinilai maksimum ya, nilai maksimum. Kalau P0 ini lebih kecil sama dengan Fp, maka nanti itu mendapatkan nilai minimum ya. Nah, tentu apakah dia merupakan maksimum lokal atau minimum lokal, atau dia merupakan nilai maksimum global, atau dia merupakan nilai minimum global. Nah, perhatikan, kita substitusi dulu titik kritis yang diperoleh. Titik kritis yang diperoleh itu adalah x-nya sama dengan 1, y-nya adalah 0 ya. Jadi ini ya titik kritisnya. Kita substitusi. Jadi F1,0 itu sama dengan 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1 tambah 0, itu sama dengan min 1. Nah, apakah ini merupakan nilai maksimum atau nilai minimum? Jadi perhatikan ini, X pangkat 2 kurang X tambah Y pangkat 2 per 4. Kita mau memperlihatkan apakah nanti ini lebih apakah P0 nya lebih besar dari P, dari ini ya fungsinya, atau dia lebih kecil ya. Nah, perhatikan. Jadi kita jumlahkan dulu 1, di sini jumlahkan min 1. Kenapa? Karena kita mau buat ini menjadi kuadrat sempurna ya. Nah, jadi X pangkat 2 kurang 2X tambah 1. Tentu kalau kita tambahkan 1, maka nanti dikurangkan 1 ya. Jadi kita dapatkan kuadrat sempurna X kurang 1. X kurang 1 pangkat 2 itu kan sama dengan ini. Kemudian ditambah Y pangkat 2 per 4 dikurang 1. Kita perhatikan, berapapun nilai X-nya ini, kalau dipangkat 2 kan dia nanti akan bernilai positif, ya kan? Kemudian di sini berapapun nilai Y-nya, kalau dipangkatkan 2, maka nanti ini juga bernilai positif, atau dia sama dengan 0 ya, dia lebih besar atau sama dengan 0. Ini juga dia lebih besar atau sama dengan 0. Dikurang 1, tentu nanti kita bisa menyimpulkan bahwa Fp-nya itu lebih besar atau sama dengan Fp0. Atau ini merupakan Fp0 lebih kecil sama dengan Fpa. Maka ini dia memperoleh nilai minimum. Tapi kenapa kita mengatakan bahwa nilai minimum global? Karena berapapun nilai X-nya, berapapun nilai Y-nya, dia akan selalu lebih besar daripada min 1. Maka kita simpulkan bahwa min 1 ini merupakan nilai minimum global. Bukan lokal ya. Padahal tadi pertanyaannya tentukan nilai maksimum atau minimum lokalnya. Ternyata kita peroleh bahwa min 1 ini merupakan nilai minimum global dari fungsi f, dari fungsi ini ya. Karena saya katakan tadi bahwa berapapun x-nya, berapapun y-nya, dia akan selalu lebih besar atau sama dengan min 1. Oke, semoga bisa dipahami ya mengenai nilai maksimum dan nilai minimum ini. Lanjut, di sini perlu juga diketahui teorema uji parsial kedua. Jadi misalkan fungsi f mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu pada suatu cakram yang berpusat di A, B, dan ini nabla f, segitiga terbalik atau gradien dari fungsi f di A, B itu sama dengan 0,0. Kita tulis seperti ini. Jadi diskriminan itu kan di matriks ya. Diskriminan-nya itu sama dengan turunan parsial kedua di A, B. Jadi sini ada A, B ya. A, B dikali turunan parsial kedua Y di A, B itu dikurang turunan parsial di X kemudian di Y di A, B itu dipangkat 2 kan. Nah, ada beberapa kemungkinan. Kalau diskriminannya 0 dan turunan parsial kedua terhadap X-nya lebih kecil 0, maka fungsinya itu memberikan nilai maksimum lokal.
Nah, kemudian kalau diskriminannya lebih besar 0 juga, tetapi kita peroleh bahwa turunan parsial kedua dari terhadap X-nya itu lebih besar 0, maka fungsinya itu, fungsi di A, B-nya itu memberikan nilai minimum lokal. Tapi kalau diskriminannya lebih kecil 0, ya setelah kita cari turunan parsial kedua terhadap X, terhadap Y, kemudian dikurang turunan parsial campuran di pangkat 2 kan diperoleh diskriminannya itu sama dengan 0, maka titik pelana di titiknya itu merupakan A, B-nya itu merupakan titik pelana, dan fungsi dari A, B itu bukan titik ekstrim. Jadi kalau diskriminannya lebih kecil 0, maka fungsinya bukan, tidak memberikan titik ekstrim. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka pengujian tidak memberikan kesimpulan. Jadi kita tidak tahu itu merupakan maksimum, minimum, atau pelana. Jadi tidak ada kesimpulan. Oke, ini adalah kriteria-kriteria dari apabila kita menggunakan turunan parsial kedua yang kontinu. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan nilai ekstrim jika ada, ya. Kalau D-nya sama dengan 0 tentu, atau lebih kecil dari 0, maka tentu tidak memberikan nilai ekstrim. Tapi kalau diskriminannya diperoleh lebih besar dari 0, maka ada dua kemungkinan. Tadi, ya, ada dua kemungkinan bahwa apakah dia merupakan minimum lokal atau maksimum lokal. Kita lihat dari turunan parsial terhadap X-nya, ya. Jadi kita langsung saja mencari turunannya. Pertama, turunan pertama terhadap X, maka turunan terhadap X pangkat 3 itu 3X pangkat 2. Kemudian ini 0, turunannya ini adalah min 3 ditambah 0. Jadi turunan terhadap X-nya itu adalah 3X pangkat 2 kurang 3. Selanjutnya, turunan parsial pertama terhadap Y, ini konstan, ini juga konstan. Kemudian turunannya Y pangkat 2 adalah 2Y, turunannya 4Y adalah 4. Oke, sudah ada turunan pertama. Selanjutnya kita cari nabelanya untuk fungsi 0,0, ya. Maka diperoleh apa? Turunan pertamanya sama dengan 0, turunan pertama terhadap Y-nya juga sama dengan 0. Kita peroleh berapa? X pangkat 2 sama dengan 1, maka X-nya sama dengan plus minus 1. Selanjutnya terhadap Y, 2Y tambah 4 sama dengan 0, maka 2Y sama dengan min 4, Y-nya sama dengan min 2. Kita peroleh berapa titik ini? Ada 2, ya. Jadi plus 1, min 2, kemudian min 1, min 2, ya. Jadi ada 2 titik-titik kritis. Selanjutnya kita peroleh apa? Turunan keduanya. Kalau turunan keduanya ini adalah 6X, jadi diturunkan lagi. Turunan pertama tadi ini kita turunkan lagi terhadap X. 3X pangkat 2 turunannya apa? 6X, ya. Kemudian turunannya 3, 0. Lanjut, turunan kedua dari Y ini adalah 2, ya. Karena 4 ini turunannya 0. Oke, kemudian turunan kalau turunan pertamanya 3X pangkat 2 kurang X, maka turunan terhadap Y-nya adalah 0. Begitupun kalau turunan misalkan turunan pertamanya adalah 2Y tambah 4, kemudian turunan kedua terhadap X-nya itu merupakan 0, ya, karena tidak ada variabel X. Maka Fx Y itu sama dengan 0, ya. Atau turunan parsial campurannya sama dengan 0. Maka diskriminannya berapa? Diskriminannya untuk titik pertama dulu, ya, titik 1, min 2. Jadi turunan parsial kedua 1, min 2 dikali turunan parsial kedua terhadap Y 1, min 2 dikurang ini, ya, dikurang turunan parsial kedua di titik 1, min 2 pangkat 2. Oke, untuk X-nya 1, maka 6 kali 1, ya, 6. Kemudian dikali ini 2. Karena tidak ada variabel, jadi langsung saja dikali 2, 6 kali 2 kurang 0, ya, karena turunan parsial campurannya itu sama dengan 0. 6 kali 2, 12. Jadi 12 ini lebih besar dari 0. Jadi
titik 1, min 2 ini kemungkinan dia merupakan maksimum lokal karena diskriminannya lebih besar 0. Lanjut, turunan parsial keduanya apakah juga sama dengan atau apakah lebih besar dari 0? Kita peroleh 6 kali 1 6 ya. Karena tidak ada variabel y-nya, maka dia merupakan lebih besar dari 0. Nah, maka kesimpulannya apa? Titik 1, min 2 ini merupakan nilai minimum lokal dari fungsi f. Itu berapa? Berapa nilai minimumnya kalau kita substitusi titik 1, min 2 ke fungsi objeknya? Itu 1 pangkat 3 ditambah min 2 pangkat 2 kurang 3 kali 1 tambah 4 kali min 2 itu sama dengan min 6. Nah, tadi apa kriterianya? Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, kemudian turunannya lebih besar dari 0, dia memberikan nilai minimum ya, nilai minimum lokal. Nilai minimumnya berapa? Min 6. Selanjutnya kita substitusi titik yang kedua, yaitu titik kritis yang kedua min 1, min 2. Diskriminannya berapa? Kalau ini ya, tadi turunan parsial kedua itu adalah 6x terhadap x, kemudian turunan parsial kedua terhadap y itu sama dengan 2, turunan parsial campurannya itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita substitusi ini min 1 jadi 6 kali min 1 min 6 ya. Kemudian ini 2 kali 2 kurang 0. Jadi min 6 kali 2 itu min 12. Min 12 lebih kecil dari 0. Maka kita peroleh, kita bisa simpulkan bahwa titik kritis min 1, min 2 ini merupakan titik pelana. Ada ini ya. Titik pelana. Dan f min 1, min 2 ini bukan nilai ekstrim. Jadi tidak memberikan nilai ekstrim karena titiknya merupakan titik pelana. Oke. Ini untuk contoh yang dimana memperlihatkan menggunakan turunan parsial kedua yang kontinu. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian mengenai nilai maksimum dan minimum, coba kalian kerjakan soal pertama ini. Soal pertama ini mempunyai 2 nomor. Jadi tentukan masing-masing titik itu merupakan nilai maksimum lokal, minimum lokal, atau berupa titik pelana, atau bisa saja tidak memberikan kesimpulan ya. Jadi tentukan nilai ini, tunjukkan ya dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Oke, silakan pause dulu videonya. Seperti biasa silakan pause dulu, kemudian kalian kerjakan soal pertama ini. Jika sudah, kita masuk ke materi yang kedua. Submateri yang kedua yaitu metode pengalih Lagrange. Nah, tujuan materi ini itu menggunakan metode Lagrange untuk menentukan nilai ekstrim fungsi 2 atau 3 variabel dengan kendala tertentu. Oke, untuk pengantar pada subbab sebelumnya. Oke, pertama pada subbab ini akan digunakan metode Lagrange untuk menentukan nilai ekstrim fungsi 2 atau 3 variabel dengan kendala tertentu. Pada subbab atau materi sebelumnya kita telah bahas beberapa contoh, 2 contoh ya, yang masalah ekstrim bebas yang tidak mempunyai kendala tentunya ya. Nah, pada subbab ini kita akan mencari nilai maksimum atau nilai minimum dengan fungsi yang mempunyai fungsi kendala ya. Jadi beberapa masalah nilai ekstrim dengan kendala antara lain itu misalkan ini ada fungsi yang 2 variabel dengan kendala g. G ini merupakan fungsi 2 variabel juga, di mana fungsinya itu sama dengan 0. Atau kita mempunyai fungsi 3 variabel yaitu f(x, y, z) dengan kendalanya adalah fungsi g. G-nya itu merupakan fungsi 3 variabel juga yang merupakan sama dengan 0.
Nah, fungsi f ini disebut fungsi objektif, dan sedangkan fungsi g ini merupakan fungsi kendala. Jadi ada fungsi objektif dan ada fungsi kendala, maka disebut kita menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi 2 variabel atau 3 variabel dengan kendala tertentu, ya. Itu pengantar pada materi metode pengali Lagrange, ya. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya kita memerlukan metode, yaitu metode pengali Lagrange. Ada definisi untuk mencari nilai ekstrim dari fungsi f dengan kendala g. G-nya itu sama dengan 0. Ditentukan titik x, y dan lambda yang memenuhi persamaan. Nabla f x, y atau gradien, ya. Ingat ya untuk mencari gradien. Nabla f itu sama dengan apa? Ini sama dengan turunan terhadap x, kemudian turunan terhadap y, ya. Lanjut, sama dengan lambda. Lambda juga ini g. Maka ini sama dengan lambda turunan dari g terhadap x, kemudian g turunan fungsi g terhadap y. Oke, jadi fungsi objektifnya kita turunkan, fungsi kendalanya juga kita cari turunannya, ya, turunan parsialnya. Dan kita punya juga persamaan bahwa g x, y itu sama dengan 0. Jadi fungsi kendalanya itu sama dengan 0. Titik-titik x, y ini yang diperoleh itu merupakan titik kritis di fungsi f yang memenuhi kendala g yang sama dengan 0. Dan bilangan lambda ini, jadi ini ada lambda, ini merupakan pengali Lagrange yang bersesuaian. Makanya metodenya itu disebut metode pengali Lagrange, ya, karena ada pengali Lagrange yaitu lambda di persamaannya. Jadi ada 2 persamaan, ya. Ini persamaan 1, persamaan 2. Tapi persamaan pertama ini nanti akan memberikan 2 persamaan. Jadi fx sama dengan lambda gx, ya. Kemudian fy sama dengan lambda kali fungsi g yang diturunkan terhadap y. Jadi ini mempunyai 2 persamaan, ini 1 persamaan. Jadi nanti kita peroleh 3 persamaan. Jadi ini nanti kita peroleh 3 persamaan dengan juga 3 variabel. 3 variabel. Variabel apa? Variabel x, y, dan lambda. Oke. Metode Lagrange ini tidak memberikan kesimpulan apakah titik kritis tersebut titik ekstrim atau bukan. Jadi nanti metode ini tidak memberikan kita kesimpulan. Bagaimana cara kita menentukan apakah nilai titik kritis itu memberikan nilai maksimum atau minimum, ya? Kita menggunakan argumentasi lain. Jadi kita pikirkan sendiri dengan persamaan-persamaan yang diperoleh nanti. Dengan persamaan ini, ya, nabla f x, y sama dengan lambda nabla g x, y itu, dan g x, y sama dengan 0. Jadi kita menyimpulkan dari persamaan-persamaan yang diperoleh. Jika hanya terdapat satu titik kritis, maka kesimpulan mudah diambil apakah dia merupakan maksimum atau minimum, ya. Tapi jika lebih dari satu titik kritis, maka kita dapat membandingkan nilai fungsi di titik-titik tersebut. Jadi kalau punya beberapa titik kritis, jadi kita bandingkan titik-titik kritis itu, mana yang lebih kecil, maka itu merupakan nilai minimum. Kalau yang mana yang memberikan nilai maksimum yang paling besar, ya, yang paling max, maka itu merupakan nilai maksimum. Oke. Itu tujuan dari metode pengali Lagrange. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi berapa luas daerah terbesar yang dapat dimiliki oleh suatu persegi panjang jika panjang diagonalnya 2. Jadi ini ada soal, kita langsung berhadapan dengan soal cerita. Berapa luas daerah terbesar? Jadi tentu kita harus mencari dulu fungsi objektifnya dan fungsi kendalanya, ya. Nah, untuk fungsi objektifnya tentu ini merupakan luas daerah dari persegi panjang.
Luas daerah persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Misalkan kalau panjangnya adalah X ya, panjangnya adalah X, kemudian lebarnya adalah Y, maka luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar atau X kali Y, ya kan? Ini merupakan fungsi objektif. Kemudian fungsi kendalanya apa? Bahwa panjang diagonal dari persegi panjang itu adalah sama dengan 2. Jadi misalkan kalau ada persegi panjang ya, kemudian ini misalkan panjangnya X, lebarnya misalkan L ya, Y ya, lebarnya Y, kemudian diagonalnya harus sama dengan 2. Nah, kita bisa menggunakan metode Pitagoras ya, bahwa akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 itu sama dengan 2. Atau kita kuadratkan ya, kita kuadratkan kedua ruas, maka X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi ini merupakan fungsi kendalanya ya, atau GX-nya. Kita langsung jawab. Kita pertama, ini ya, fungsi objektifnya itu X kali Y ya, ini. Kemudian fungsi kendalanya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Karena kita mau fungsi kendalanya itu sama dengan 0, maka 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 4. Ini nanti sama dengan 0 ya. Dengan metode pengali Lagrange, kita cari X, Y, dan lambda yang memenuhi. Jadi kita gunakan ini tadi, persamaan ini dan persamaan kedua ini. Kita cari dulu nabla f x, y nya ya. Kita cari dulu gradien dari fungsi f nya. Kalau diturunkan terhadap x, maka dia sama dengan y ya. Kalau diturunkan terhadap y, maka dia sama dengan x. Makanya nabla f x, y itu sama dengan y, x. Karena kalau diturunkan terhadap x, jadi f x itu sama dengan y, kemudian diturunkan terhadap y itu sama dengan x. Oke? Lanjut, kalau turunan nabla dari fungsi kendalanya itu g, x, y itu sama dengan apa? 2x, 2y. Karena kalau x pangkat 2 diturunkan terhadap x, maka turunannya adalah 2x. Ini 0, ini 0 ya. Kemudian turunannya y pangkat 2 jika turunkan terhadap y, maka turunannya adalah 2y. Yang ini 0, ini 0. Jadi sisa ini ya. Jadi nabla g x, y nya itu adalah 2x, 2y. Maka kita boleh persamaan apa? Y, x ya sama dengan lambda 2x, 2y. Oke? Jadi ini berapa? Y sama dengan lambda 2x, atau tulisannya seperti ini, 2 lambda x boleh. Kemudian x sama dengan apa? X sama dengan lambda 2y, atau tulisannya seperti ini, x sama dengan 2 lambda y ya. Jadi kita punya persamaan 1, persamaan 2. Kemudian persamaan 3 apa? G, x, y sama dengan 0. Atau x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 4. Atau fungsi kendalanya. Ini sebagai persamaan ketiga ya. Selanjutnya, bagaimana kita mencari nilai x, nilai y, dan nilai lambdanya ya. Nah, perhatikan eliminasi lambda pada persamaan 1 dan 2 dengan mengalihkan x ke 1 dan mengalihkan y ke 2. Jadi x, y sama dengan 2 lambda x pangkat 2. Karena tadi diperoleh persamaan pertama apa? Persamaan pertama itu adalah y sama dengan 2 lambda x ya. Kemudian persamaan kedua apa? X sama dengan 2 lambda y ya. Oke, kalau persamaan 1 kita kalikan dengan x ya, maka x kali y sama dengan 2 lambda x pangkat 2. Kemudian ini kalau dikalikan dengan y, maka x kali y sama dengan 2 lambda y pangkat 2. Jadi kita peroleh apa? Ini kan x kali y, ini juga x kali y, maka kita bisa katakan bahwa 2 lambda x pangkat 2 itu sama dengan apa? 2 lambda y pangkat 2. Nah, kita coret, maka kita peroleh x pangkat 2 sama dengan y pangkat 2. Ini dikatakanlah persamaan 4, atau x sama dengan y ya. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 4 ini ke persamaan 3. Persamaan 3-nya itu apa? X pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kalau y pangkat 2-nya ini sama dengan x pangkat 2.
Jadi X pangkat 2 tambah X pangkat 2 sama dengan 4, 2X pangkat 2 sama dengan 4. Atau X-nya sama dengan apa? Plus minus akar 2. Karena diperoleh X sama dengan Y, maka tentu Y-nya juga plus minus akar 2. Tetapi kita tadi membicarakan adalah persegi panjang, maka tidak mungkin persegi panjang mempunyai panjang negatif dan lebarnya juga negatif. Jadi kita hanya mendapatkan X-nya sama dengan plus akar 2 dan Y-nya sama dengan plus akar 2 ya. Jadi negatifnya kita kita tidak ambil karena kita membicarakan persegi yang mempunyai panjang dan lebar dan tentunya positif, ya kan? Sehingga kita hanya memperoleh satu titik kritis, yaitu apa? Akar 2, akar 2. Kita simpulkan bahwa persegi panjang yang luasnya terbesar dengan diagonal sama dengan 2 adalah persegi panjang yang adalah persegi ya, bukan persegi panjang. Karena kenapa? X dan panjang dan lebarnya itu sama-sama ya. Jadi itu merupakan persegi yang panjang sisinya itu sama dengan akar 2. Kalau panjang sisinya akar 2, maka luasnya berapa? Akar 2 kali akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2 adalah sama dengan 2. Jadi luasnya itu adalah 2. Oke ya, jadi luas terbesarnya adalah 2. Karena tadi dikasih kendala bahwa diagonalnya itu harus sama dengan 2. Oke, seperti itu ya mengenai menggunakan metode pengali Lagrange untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah fungsi yang mempunyai kendala ya. Oke, untuk lebih memahami, untuk mempermantap pemahaman kalian, ini hampir sama sih sebenarnya dengan contoh sebelumnya, tapi ini sudah memberikan langsung menunjukkan fungsi objektifnya dan fungsi kendalanya. Jadi, silahkan cari nilai maksimum atau nilai minimumnya ya. Atau bisa saja nanti nilai ekstrimnya itu langsung memberikan nilai maksimum sekaligus dapat memberikan nilai minimum. Oke, silahkan kerjakan. Silahkan pause dulu ya videonya. Setelah kalian kerjakan, langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu metode pengali Lagrange untuk dua kendala. Kalau tadi hanya satu kendala, sekarang kita punya dua kendala. Ya, kita tambahkan saja pengali Lagrange mu ya. Jadi tidak hanya lambda, tapi ada juga mu. Ini ada untuk mencari nilai ekstrim fungsi f yang 3 variabel x, y, z, dan kendalanya g dan h. Jadi punya dua kendala di fungsi g dan kendalanya fungsi h. Yang kedua-duanya itu sama dengan 0. Maka selesaikan persamaan ini. Lambda fp sama dengan nabla fp, jadi gradien dari fungsi f di titik p itu sama dengan lambda gradien fungsi g di titik p tambah mu dikali gradien atau nabla h di titik p. Nanti ini dapat apa? Ini dapat nanti 3 persamaan ya. Nanti karena p-nya ini merupakan fungsi 3 variabel, titik yang 3 variabel, ini juga titik 3 variabel, maka nanti ini diperoleh 3 persamaan. Kemudian ini ada 1 persamaan tambah 1 persamaan, 2 persamaan. Jadi nanti kita peroleh 5 persamaan. Kalau tadi ia mempunyai 1 kendala, kita memperoleh 3 persamaan. Yang mempunyai 2 kendala, kita nanti akan memperoleh 5 persamaan. 5 persamaan nanti ini untuk mencari 5 variabel, yaitu apa? Variabel x, y, z, dan lambda serta mu. Nah, lambda dan mu ini merupakan pengali Lagrange yang bersesuaian. Oke, jadi hampir sama saja ya, cuma di sini ada pengali Lagrange yang kedua, yaitu mu ya. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Jadi tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi x tambah 2y tambah z pada kurva perpotongan antara tabung. Jadi ini ada persamaan tabung x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 2. Nah, kalau ini apa tadi? Kalian sudah pelajari ini kan? Ini persamaan apa? Persamaan bidang ya, persamaan bidang rata. Dengan bidang y tambah z sama dengan 0. Kali ini juga bidang, tapi x-nya itu adalah 0 ya. Jadi ini bidang, kemudian ada tabung. Ini tabung belum kalian bahas di geometri analitik ruang ya. Ini ada 2 kendala, maka kita cari dulu
5 persamaan tadi ya, yang Ibu katakan tadi sebelumnya, bahwa kita akan memperoleh 5 persamaan dengan metode pengalih Lagrange. Ini ya, nabla EP tambah lambda nabla GP tambah mu nabla HP ya, kita peroleh 5 persamaan. Nah, kita cari dulu lah ya. Ini langsung diberikan 5 persamaan. Sebelumnya kita cari dulu ya, nabla P ya, di P, nabla F di P. Nah, tentu turunan terhadap X. Turunan terhadap X-nya ini adalah 1 ya. Kemudian turunan terhadap Y adalah 2. Turunan terhadap Z adalah 1. Oke. Kemudian nabla dari G di P apa? Ini turunan dari X adalah 2x ya. 2x. Kemudian turunan dari Y pangkat 2 adalah 2Y. Kemudian karena tidak ada Z, maka turunannya adalah 0. Kemudian nabla dari HP ya. Turunan dari X, karena tidak ada variabel X, maka turunannya 0. Turunan terhadap Y adalah 1. Turunan dari Z adalah 1. Oke. Nah, maka kita peroleh apa? Jadi kita peroleh 1 sama dengan 2 lambda. Ini dikalikan nanti lambda ya. Jadi lambda, ini juga ada lambda. Ini ada mu. Nah, di sini juga ada mu. Oke. Jadi 1 sama dengan 2x kali lambda. Nah, karena mu kali 0 0 ya, jadi tidak ada. Di ini dapat persamaan 1 sama dengan 2 lambda x. Kemudian persamaan 2 dikali 2y lambda ditambah mu ya. Nah, jadi ini 2 sama dengan 2 lambda y tambah mu. Lanjut, 1 sama dengan, ini kan setnya 0, jadi 0 kali lambda 0 ya. Mu kali 1 mu ya, jadi 1 sama dengan mu. Kemudian dapat persamaan ketiga. Lanjut, persamaan keempat apa? G fungsi kendala pertamanya itu sama dengan 0. Nah, ini kendala pertama, ini kendala kedua, y tambah z sama dengan 1. Oke, bagaimana cara mencari nilai x, y, dan z serta mu dan mu dan lambdanya. Untuk persamaan 3 ini langsung kita peroleh nilai mu-nya ya, bahwa mu-nya sama dengan 1. Oke, pertama kita lanjut substitusi ya, substitusi persamaan 3 ke 2. Nah, karena peroleh 3, berarti mu ini 1. Kalau mu nya 1 berarti 2 lambda y itu sama dengan 2 kurang 1 ya, atau sama dengan 1. Jadi kita peroleh 2 lambda y sama dengan 1. Oke. Nah, ini kita peroleh persamaan 6. Kita anggap persamaan 6. Lanjut, kita substitusi persamaan 6 ini ke 4. Substitusi. Jadi ini langkah pertama, langkah kedua untuk mencari x, y, z-nya ya. Substitusi persamaan 6 ke 4. Kita peroleh apa? 2 lambda y sama dengan 1. Nah, kita lihat ini 2 lambda y sama dengan 1, ini 2 lambda x sama dengan 1. Maka kita peroleh apa? Ini kan 2 lambda y sama dengan 1, 2 lambda x sama dengan 1, maka kita peroleh x sama dengan y. Tentu ya. Kan kita coret 2 lambda, kita coret 2 lambda, maka x sama dengan y. Lanjut, ke persamaan 4. Substitusi persamaan 6 ke 4. Kan tadi diperoleh bahwa persamaan 6 itu 2 lambda y sama dengan 1, atau y sama dengan 1 per 2 lambda ya. Nah, kita peroleh x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 2. Maka ini kan kita peroleh 2 lambda y sama dengan 1. Ini kan dapat x sama dengan y. Maka x pangkat 2 tambah x pangkat 2 sama dengan 2. 2x pangkat 2 sama dengan 2. Maka x pangkat 2 sama dengan 1 ya. Atau x sama dengan
plus minus 1. Oke, X sama dengan plus minus 1. Tentu karena X sama dengan Y, maka ini juga sama dengan plus minus 1. Oke, kalau kita cari setelah kita cari X dan Y-nya, kita peroleh lagi setnya ya, kita cari setnya. Oke, kalau kita substitusi Y-nya sama dengan 1, maka 1 tambah set sama dengan 1. Set sama dengan 0. Kalau substitusi Y-nya sama dengan min 1, maka Y min 1 tambah set sama dengan 1, maka set sama dengan 2 ya. Jadi kita peroleh 2 titik kritis. Jadi 1 1 0 dan apa? Min 1 2 ya. Jadi kita punya 2 titik kritis. Ini. Hal ini memberikan 2 titik kritis, yaitu 1 1 0 dan min 1 2 ya. Nah, selanjutnya substitusi fxy set sama dengan x tambah 2y tambah z. Nah, kita substitusi dulu ya. Untuk titik pertama 1 1 0, ini sama dengan apa? 1 ditambah 2 kali 1 tambah 0 sama dengan 3 ya. Kemudian f min 1 2. Oke, ini sama dengan apa? Min 1 tambah 2 kali min 1 tambah 2. Ini sama dengan apa? Min 2, min 1, min 3. Min 3 tambah 2 adalah min 1. Kita bisa simpulkan bahwa 3 ini merupakan nilai maksimum, ya kan? Kemudian min 1 ini merupakan nilai minimum. Jadi kita sudah dapat. Ini mudah ya, karena hanya punya dua titik kritis. Oke, itu untuk contoh soal metode pengali Lagrange dengan 2 kendala ya. Cukup untuk materi pada sesi ke-7 ini. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan dan diskusikan di grup ya, di grup kelas WhatsApp. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.